Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Korwil, dan pengawas di lingkungan Kecamatan Kuranji. Terima kasih atas waktunya yang telah kesempatan hadir pada Zoom meeting ini. Jadi Zoom meeting kita kali ini adalah memenuhi salah satu cara untuk sosialisasi PPDB online. Apa yang Bapak Ibu terima pada saat ini dapat Bapak Ibu sampaikan nanti kepada masyarakat atau kepada orang tua siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai paparan kita yang pertama yaitu mengenai PPDB online. PPDB online kita tahun 2020 ini dasar hukumnya ada 3, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Kami rasa ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Kemudian Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Yang ketiga yaitu Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 260 Tahun 2020 tentang jadwal dan zonasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan atau online pada SD negeri dan SMP negeri tahun pelajaran 2020-2021. Itu merupakan dasar hukum pelaksanaan PPDB. Kemudian konsep penentuan zonasi kita untuk tahun sekarang ini untuk SD dan SMP itu konsepnya sama, yaitu berdasarkan kelurahan tempat tinggal. Jadi zona kita sekarang berdasarkan kelurahan tempat tinggal, tidak ada lagi berdasarkan SD asal. Zonasi suatu kelurahan adalah sekolah yang ada di kelurahan itu sendiri ditambah dengan sekolah yang berada pada kelurahan yang berbatasan dengan kelurahan tersebut. Contoh, kelurahan A berbatasan dengan kelurahan B, kelurahan C, kelurahan D, dan kelurahan E. Maka zona peserta didik yang berada pada kelurahan A adalah sekolah yang berada pada kelurahan A, B, C, D, dan E. Jadi sekolah yang berada di lingkungan 5 kelurahan tersebut. Jadi yang jadi berbatasan langsung. Ini konsep zonasi kita. Jadi tidak ada lagi berdasarkan sekolah asal. Kemudian untuk PPDB online sekolah dasar, jalur yang kita pakai ada 3 sekarang, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi minimal 80% dari daya tampung sekolah, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus yang diterima melalui jalur inklusif yang diterima secara luring, yang rekomendasinya dikeluarkan oleh UPTD LDPI Dinas Pendidikan Kota Padang. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi yaitu diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kuotanya adalah maksimal 15% dari daya tampung. Kemudian yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, kuotanya maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Apabila jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua atau wali kuotanya tidak terpenuhi, maka kuotanya dialihkan ke penerimaan melalui jalur zonasi. Ini jalur-jalur yang ada di PPDB online untuk jenjang SD. Kemudian jadwal pelaksanaan PPDB online sekolah dasar, itu yang pertama adalah pendaftaran tahap 1 dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Juni 2020. Pengumuman tahap 1 dilaksanakan tanggal 17 Juni. Pendaftaran ulang tahap 1 dilakukan tanggal 18 sampai 19 Juni 2020. Kemudian masih ada tahap kedua untuk PPDB online sekolah dasar, yaitu pendaftaran tahap 2. Ini merupakan pemenuhan daya tampung, dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Juni 2020. Pengumuman tahap 2 tanggal 24 Juni 2020. Pendaftaran ulang tanggal 25 sampai 26 Juni 2020. Jadi pelaksanaan PPDB online untuk jenjang SD itu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2020. Tata cara pendaftaran untuk sekolah dasar. Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SD negeri dilakukan di salah satu SD negeri di Kota Padang yang terhubung dengan internet. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, PPDB SD dilaksanakan dengan 2 tahapan. Tahap pertama, calon peserta didik dapat mendaftar pada sekolah yang dalam zonanya paling banyak 3 sekolah. Jadi paling banyak ada 3 pilihan zona.
Kemudian yang tahap 2 adalah pemenuhan daya tampung yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada tahap 1 dengan memilih maksimal 2 sekolah yang masih tersedia daya tampungnya. Jadi ibaratnya tahap 2 ini adalah bebas zona. Jadi khusus yang mendaftar di tahap 1 tapi tidak diterima, itu bisa dilanjutkan pendaftarannya di tahap 2 dengan memilih maksimal 2 sekolah. Sistem seleksi untuk pendaftaran sekolah dasar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan usia, dengan persyaratan usia paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kecuali untuk usia kurang dari 6 tahun sampai usia 5 tahun 6 bulan, harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari psikolog profesional dengan jenis tes IQ menggunakan alat tes WISC_SB. Ini istilah dari psikologi. Jadi ini menjadi persyaratan untuk pendaftaran di PPDB sekolah dasar. Kemudian persyaratan berikutnya adalah fotokopi akte kelahiran dengan memperlihatkan yang aslinya, kemudian fotokopi kartu keluarga atau fotokopi surat keterangan domisili dengan memperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi KTP kedua orang tua dengan memperlihatkan yang aslinya. Kemudian surat pindah tugas orang tua atau wali, atau surat keterangan domisili, atau surat keterangan tempat kerja kedua orang tua yang ditandatangani pimpinan instansi. Ini untuk jalur perpindahan orang tua. Pada pendaftaran tahap 2, calon peserta didik langsung mendaftar ke sekolah yang dituju yang masih ada daya tampungnya dengan 2 pilihan sekolah. Jadi tahap 2 ini tidak semua sekolah yang akan buka pendaftaran. Jadi ini khusus sekolah yang masih belum terpenuhi daya tampungnya. Sebagai catatan yang perlu kita ketahui bersama, bahwa surat keterangan domisili yang dimaksud adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT atau RW yang diketahui oleh lurah, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Nah, itu keterangan surat domisili. Jadi kalau Bapak Ibu menerima surat keterangan domisili harus memuat hal-hal yang diterangkan barusan. Itu keterangannya. Itu untuk PPDB online yang dilaksanakan di jenjang SD. Jadi tahap 1, tahap 2 itu online. Tidak sama dengan tahun lalu cuma tahap 1. Jadi sekarang tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan secara online. Jadi tidak ada lagi yang dilaksanakan secara manual nantinya. Kemudian untuk PPDB online sekolah menengah pertama atau SMP, jalurnya ditambah 1 dari yang jalur SD. Jadi 4 jalur. Jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua itu masih sama, yaitu tambahannya adalah jalur prestasi bagi peserta didik yang memiliki nilai rata-rata rapor dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1, jadi 5 semester yang tertinggi. Jadi maksimal jalur prestasi ini kuotanya adalah 30% dari daya tampung sekolah, termasuk prestasi non-akademik yang diterima secara luring atau offline. Pelaksanaan untuk PPDB online jenjang SMP itu yang pertama adalah registrasi online oleh peserta didik. Dilaksanakan tanggal 17 sampai 20 Juni 2020. Kemudian langkah yang kedua adalah verifikasi data registrasi peserta didik. Dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 27 Juni 2020. Kemudian registrasi ulang bagi peserta didik yang ditolak datanya itu dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 Juni. Kemudian cetak bukti registrasi bahwa registrasi yang telah berhasil itu dilaksanakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni. Pra pendaftaran masih tetap kita laksanakan, itu dilaksanakan tanggal 24 sampai 29 Juli. Nah, untuk pendaftaran PPDB yang tahap satunya itu dibuka ada jalur 3, yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi akademis. Pendaftaran online-nya dilakukan tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2020. Kemudian pengumuman tanggal 3 Juli 2020. Pendaftaran ulang tanggal 3 sampai 4 Juli 2020. Nah, untuk tahap 2, jalur yang dibuka adalah jalur zonasi dan pemenuhan kuota untuk perpindahan tugas orang tua. Pendaftarannya dilakukan tanggal 5 sampai 7 Juli 2020. Pengumumannya tanggal 8 Juli 2020 dan pendaftaran ulang tanggal 8 sampai 9 Juli 2020. Tahun ajaran baru untuk tahun 2020-2021
dimulai tanggal 13 Juli 2020. Ini jadwal PPDB SMP. Kemudian untuk pra pendaftaran ini sama dengan yang tahun lalu, yang berbeda sedikit adalah pra pendaftaran ini juga diperuntukkan bagi peserta didik dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi tamatan MIN sekarang tidak bisa langsung mendaftar ke SMP. Tamatan MI maksudnya, madrasah ibtidaiyah negeri atau swasta, itu tidak bisa langsung mendaftar ke SMP, tapi harus melakukan pra pendaftaran terlebih dahulu di Dinas Pendidikan. Jadi pra pendaftaran ini diperuntukkan adalah peserta didik dari luar Kota Padang, peserta didik dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, peserta didik yang tamat paket A, peserta didik yang tamat sebelum tahun 2020. Itu dilakukan pra pendaftaran yang bertempat di Dinas Pendidikan Kota Padang. Persyaratan untuk pra pendaftaran ini adalah formulir yang diunduh dari laman PSB online kita, yaitu masih sama dengan tahun lalu, psb.dignaspadang.id. Kemudian fotokopi ijazah atau bukti kelulusan yang dilegalisir sekolah. Kemudian fotokopi rapor kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 dengan memperlihatkan yang aslinya. Yang berikutnya persyaratan untuk pra pendaftaran adalah print out NISN yang berasal dari laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk yang perpindahan tugas orang tua harus melampirkan fotokopi surat pindah tugas orang tua, fotokopi KK bagi peserta didik yang berada dari dalam Kota Padang. Kemudian khusus untuk yang tamatan sebelum tahun 2020 harus menyerahkan fotokopi ijazah. Jadi untuk tahun yang tamat sebelum tahun 2020 kita tidak menerima surat keterangan lulus, harus langsung ijazahnya, fotokopinya. Itu untuk persyaratan pra pendaftaran. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pendaftaran PPDB online jenjang SMP itu kita laksanakan secara online murni. Jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat bahwa ada jadwal adalah registrasi online. Jadi untuk kebutuhan registrasi online itu kita membutuhkan data operator sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah kami beri untuk permintaan operator sekolah. Jadi bagi sekolah yang masih belum menyerahkan data dari operator sekolah yang akan melaksanakan PPDB online, mohon dikirim secepatnya, bisa langsung melalui WA saja. Jadi untuk operator sekolah ini khusus untuk SD negeri. Jadi untuk akun operator sekolah itu dilakukan pembuatannya oleh admin dinas, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 Juni. Jadi mohon disegerakan bagi yang belum menyerahkan data operator sekolah. Kemudian ada satu lagi akun untuk peserta didik kelas 6 atau calon peserta didik SMP. Jadi karena kita registrasi online, PPDB online murni, jadi akan mendapatkan akun bagi peserta didik kita yang kelas 6 SD. Penyerahan pembuatan akun untuk kelas 6 SD ini dilakukan pencetakannya oleh operator SD masing-masing berdasarkan NISN dan diserahkan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni. Jadi ini kerja tambahan dari operator SD untuk mencetak akun bagi siswa kelas 6 masing-masing sekolahnya. Khusus untuk SD swasta, itu untuk mencetak akun kelas 6-nya itu akan dilakukan oleh admin dinas. Jadi nanti akan diinfokan kapan bisa diambil. Yang pasti akun peserta didik ini akan diserahkan sebelum tanggal 15 kepada SD swasta. Jadi karena SD swasta tidak melaksanakan PPDB online, jadi kami tidak minta data operator sekolahnya. Jadi untuk akun peserta didiknya akan dibantu oleh admin dinas nantinya. Jadi informasi lanjutnya akan disampaikan di kemudian hari. Kemudian itu untuk pembuatan akun. Selanjutnya ada istilah tadi di dalam penjadwalan, yaitu registrasi online. Registrasi online ini dilakukan oleh peserta didik yang bersangkutan. Setelah peserta didik mendapatkan akun dari sekolah, jadi mereka login di laman PSB kita, yaitu psb.dignaspadang.id. Loginnya dapat menggunakan PC atau menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Jadi asal bisa mengakses laman psb.dignaspadang.id. Ini untuk loginnya.
Kemudian setelah berhasil login, peserta didik tersebut akan mengisi tanggal lahir sesuai dengan kakak. Ya, entrikan tanggal lahirnya masing-masing. Kemudian pilih kecamatan tempat tinggalnya. Kemudian setelah memilih kecamatan, pilih kelurahan tempat tinggalnya. Jadi kalau memilih kecamatan Kuranji, jadi akan tampil nanti adalah kelurahan yang ada di kecamatan Kuranji. Kemudian baru mengetik atau mengentrikan alamat lengkapnya. Kemudian entrikan nomor KK, nomor kartu keluarga. Nah, di dalam untuk registrasi online ini ada berkas yang harus diupload, harus diunggah, yaitu foto KK atau keterangan domisili yang asli, harus yang asli. Kemudian upload juga foto ijazah atau bukti kelulusan yang asli. Jadi itu difoto, kemudian diupload. Ini dilakukan oleh masing-masing peserta didik kelas 6 yang mau masuk SMP. Ini proses registrasi online. Nah, setelah proses registrasi online ini, kalau seandainya peserta didiknya login, jadi kondisi datanya itu akan ada pesan keluar, yaitu data sedang diverifikasi, silakan cek kembali mulai tanggal 24 Juni 2020. Nah, setelah registrasi akan ada dilakukan verifikasi data sesuai dengan jadwal tadi. Verifikasi data akan dilakukan oleh operator SMP ditambah dengan operator dinas. Jadi verifikasi ini bertujuan untuk mengkoreksi kesamaan data yang dientrikan oleh peserta didik dengan berkas yang diupload. Jadi itu antara berkas yang diupload dengan yang dientrikan itu harus sama. Jika datanya tidak sama, berarti registrasinya ditolak. Ini penyebabnya ada 3. Biasanya tanggal lahir tidak sama yang dientrikan dengan kakak, atau kelurahan yang dipilih tidak sama dengan kakaknya atau berkas yang diupload, atau juga berkasnya tidak asli atau tidak dilegalisir. Jadi kita tidak menerima upload bekas yang hanya fotokopi. Jadi berkasnya harus asli atau dilegalisir. Sehingga pada saat peserta didik login kembali akan keluar pesan data ditolak. Silakan registrasi ulang tanggal 24 sampai 26 Juni 2020. Itu registrasi online. Kalau seandainya datanya sama dengan berkas yang diupload, maka akan keluar pesan data telah diverifikasi. Sehingga pada saat peserta didik login kembali akan keluar pesan silakan cetak bukti registrasi tanggal 28 sampai 29 Juni 2020. Jadi ini bukti registrasi harus dicetak menandakan bahwa peserta didik ini akan bisa mendaftar di tahap 1 atau tahap 2 nantinya. Kalau tidak melakukan registrasi berarti tidak bisa mendaftar di tahap 1 atau di tahap 2. Ini keterangan domisilinya masih sama dengan yang di SD tadi. Kemudian untuk pendaftaran tahap 1, peserta didik login kemudian memilih salah satu jalur penerimaan yang tersedia. Jadi untuk tahap 1 ini jalur yang tersedia ada 3, yaitu afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Ini jalur yang tersedia. Kalau seandainya peserta didik tersebut memilih jalur afirmasi, berarti yang dientrikan adalah nomor kakaknya atau nomor kartu keluarga. Kalau sesuai dengan database yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, maka silakan memilih 2 sekolah yang diinginkan. 2 sekolah. Jadi kalau tidak ada datanya di dalam DTKS, berarti akan keluar pesannya Anda tidak terdaftar dalam data keluarga tidak mampu. Silakan pilih jalur yang lain. Jadi dia tidak bisa berhak memilih jalur afirmasi ini. Untuk jalur afirmasi seleksinya adalah berdasarkan usia. Jadi kita ambil usia yang tertua. Kalau usianya sama, berarti kita ambil adalah yang mendaftar lebih awal. Ini untuk jalur afirmasi. Kemudian yang kedua adalah jalur perpindahan orang tua untuk tahap pertama. Jalur perpindahan orang tua yang dientrikan adalah nomor prapendaftaran. Nomor prapendaftaran kemudian dilanjutkan dengan memilih 2 sekolah yang diinginkan. Nah, seleksinya sama dengan afirmasi, yaitu berdasarkan usia. Kalau usia sama, berarti yang kita ambil adalah yang mendaftar lebih awal. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur prestasi. Ini yang dientrikan adalah nomor induk siswa nasional. Kemudian pilih 2 sekolah yang diinginkan.
seleksinya berdasarkan nilai rata-rata rapor kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Kalau nilai rata-ratanya sama, berarti kita lanjut mencari usia yang tertinggi. Kalau usia masih sama, berarti kita tentukan dengan yang mendaftar lebih awal. Nah, itu kalau yang pendaftaran tahap 1. Selesai pendaftaran tahap 1, berarti peserta didik itu harus mencetak bukti pendaftaran yang akan dipergunakan untuk pendaftaran ulang. Jadi sebagai catatan, pendaftaran untuk masuk SMP di tahap 1 ini adalah bebas zona. Jadi tidak ada zona di sini, silakan pilih sekolah yang diinginkan. Itu untuk tahap 1. Kemudian untuk tahap 2, pendaftaran tahap 2 itu diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak diterima pada tahap 1 atau yang tidak mendaftar sama sekali pada tahap 1. Jadi ini bisa langsung dia mendaftar di tahap 2. Nah, tahap 2 jalur yang disediakan adalah jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Jadi ada 2 jalur. Kalau memilih jalur zonasi, ini berarti untuk yang di dalam Kota Padang, entrykan NISN, kemudian pilih 2 sekolah yang telah menjadi zonanya. Jadi zona seperti yang dipaparkan di awal, zona adalah berdasarkan kelurahan tempat tinggal. Nah, seleksinya ini berdasarkan usia. Kalau usia sama, berarti kita yang pilih adalah mendaftar lebih awal. Nah, untuk jalur yang kedua di tahap kedua ini adalah perpindahan tugas orang tua. Ini hanya untuk pemenuhan kuota yang dilaksanakan di tahap 1. Jadi kuota untuk perpindahan orang tua ini ada maksimal 5%. Jadi masih bisa dipenuhi di tahap kedua. Jadi kalau masih ada yang dari luar Kota Padang ingin mendaftar, silakan nanti bisa mendaftar di tahap 1 dan di tahap 2. Nah, itu untuk pendaftaran tahap 2. Selesai mendaftar seperti tahap 1 juga, silakan cetak bukti pendaftaran. Jadi ingat, jangan sampai lupa mencetak bukti pendaftaran. Jadi bukti pendaftaran ini akan dipergunakan pada saat pendaftaran ulang. Nah, ini untuk tahapan untuk PPDB online SMP. Untuk pengumuman dan pendaftaran ulang, ini berlaku untuk SD dan SMP. Ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu hasil seleksi PPDB dalam jaringan dapat dilihat di laman web PSB online, yaitu psb.dignaspadang.id. Nah, hasil seleksi final dicetak oleh sekolah minimal 2 rangkap. 1 rangkap ditempelkan di papan pengumuman atau di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Yang 1 lagi diantar ke UPTD Dapodik dan TI sebagai laporan. Jadi diantar ke UPTD Dapodiknya ada 2 kali, tahap pertama dan tahap kedua. Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang di sekolah negeri di mana calon peserta didik tersebut dinyatakan diterima. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tadi, ada pendaftaran ulang dengan memenuhi. Jadi kalau seandainya peserta didik ini diterima di sekolah negeri tapi tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal, berarti dianggap itu mengundurkan diri dan tidak bersedia bersekolah di SD negeri atau SMP negeri di Kota Padang. Itu konsekuensinya. Jadi ini untuk PPDB online baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Di samping yang online, seperti yang Bapak Ibu terima surat edarannya, juga dilakukan yang offline, yaitu secara luring. Untuk sekolah dasar kita lakukan yaitu jalur inklusif, yang ini termasuk dalam kuota 80% yang zonasi. Sementara untuk sekolah menengah pertama, untuk SMP, jalur luringnya dilaksanakan yaitu jalur inklusif dan jalur prestasi non-akademik dan jalur tahfiz Quran minimal 3 juz. Ini seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Jalur prestasi akademik itu adalah jalur prestasi yang dimiliki oleh peserta didik kita yang diperoleh melalui olimpiade, MTQ, lomba sains dan sebagainya, itu minimal juara 1 perorangan tingkat Kota Padang, dan untuk prestasi MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang yang bisa baru mengikuti seleksi jalur prestasi non akademik ini. Untuk jadwalnya mungkin Bapak Ibu sudah terima, yaitu pendaftaran dan pengambilan formulir untuk tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Kemudian pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi itu tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni.
pengumuman siswa tanggal 12 Juni dan pendaftaran ulang ke sekolah yang diterima yaitu tanggal 15 sampai 16 Juni 2020. Nah, sebagai informasi, sesuai dengan kondisi kita sekarang ini, pendaftaran dan pengambilan formulir itu dilakukan di sekolah. Jadi sekolah silakan berkoordinasi dengan seksi kesiswaan bidang Dikdas kapan pengambilan formulirnya, atau barangkali sudah mengambilan formulir karena mengingat hari Selasa kita sudah mulai untuk pendaftaran. Jadi orang tua hanya mendaftar di sekolah. Pendaftaran di sekolah, isi formulir di sekolah, kemudian penyerahan berkas juga di sekolah. Nah, setelah formulir dan berkas-berkas persyaratannya telah lengkap, sekolah juga yang akan menyerahkannya ke seksi kesiswaan bidang Dikdas. Jadi urusan ke dinas pendidikan hanya dilakukan oleh sekolah, tidak ada orang tua yang datang ke dinas. Begitu juga dengan jalur prestasi bidang tahfiz. Jadi pendaftarannya tetap dilakukan di sekolah tanggal 2 sampai 6 Juni. Cuman untuk kegiatan seleksinya dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Padang yaitu tanggal 8 sampai 9 Juni 2020. Jadi selesai pendaftaran diterima di sekolah, sekolah menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Pengumumannya sama dengan jalur prestasi non akademik. Pengumuman dan pendaftaran ulang ke sekolahnya sama, yaitu pengumuman tanggal 12 Juni, pendaftaran ulang ke tanggal 15 sampai 16 Juni. Kemudian jalur penerimaan yang satu lagi yang secara luring yaitu jalur inklusif. Pendaftaran asesmen pertama itu telah dilakukan 20 Januari sampai 20 Maret. Ini Bapak Ibu sudah terima surat edarannya. Kemudian yang pendaftaran asesmen kedua ini sedang berlangsung, yaitu tanggal 26 Mei sampai tanggal 3 Juni 2020. Nah, pengambilan surat pengantarnya untuk SD, untuk masuk SD maksudnya, untuk masuk SD itu diambil tanggal 2 sampai 5 Juni. Kemudian untuk masuk SMP diambil tanggal 2 sampai 11 Juni di UPTD LDPI Dinas Pendidikan Kota Padang. Kemudian pendaftaran ulang sekolah untuk SD, untuk masuk SD itu dilakukan tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni. Kemudian untuk masuk SMP itu dilakukan tanggal 2 sampai tanggal 12 Juni 2020. Nah, itu sekelumit paparan tentang penerimaan peserta didik baru yang ada di Kota Padang, baik itu dilakukan secara online maupun offline. Ini informasinya. Kami berharap informasi ini tidak terhenti di Bapak Ibu saja. Jadi mohon diteruskan kepada orang tua siswa atau kepada masyarakat yang berada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi informasi kita ini berlanjut. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat yang mengatakan ke Dinas Pendidikan mereka tidak tahu, mereka tidak dapat informasi apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas dan korwil sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di kecamatan, jadi mohon menyampaikan informasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.